Amerika Serikat terguncang. Tarif impor yang digaungkan sebagai senjata ekonomi justru melukai rakyatnya sendiri. Inflasi naik, belanja warga turun, dan bisnis besar mulai merasakan tekanan berat. Dalam video ini, kami mengupas bagaimana kebijakan proteksionis Presiden Trump berubah menjadi bumerang yang sulit dikendalikan. Ikuti analisis tajam, data terkini, dan fakta di balik krisis ekonomi yang kini melanda negeri Paman Sam. Sobat channel Kabar Langit, kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump terhadap impor barang dari berbagai negara, khususnya Cina, awalnya digadang-gadang sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja bagi warga Amerika Serikat. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya. Di tahun 2025, efek dari tarif tersebut mulai terasa secara luas, tidak hanya pada sektor bisnis besar, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat adanya kenaikan inflasi hingga 2,7% pada Mei 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, dengan harga pangan dan energi menjadi salah satu penyumbang utama peningkatan ini. Angka ini melebihi target Federal Reserve yang berada di angka 2%, membuktikan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan tidak sepenuhnya berhasil mengendalikan laju kenaikan harga. Lebih jauh lagi, data menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen turun 0,1% pada bulan Mei, sementara pendapatan rakyat Amerika Serikat secara keseluruhan juga mengalami penurunan sebesar 0,4%. Fenomena ini mencerminkan bahwa warga mulai membatasi belanja mereka akibat tekanan ekonomi yang semakin nyata. Tarif yang diberlakukan pada peralatan perkakas dan elektronik telah membuat harga barang-barang tersebut naik, sehingga menyebabkan masyarakat lebih selektif dan hati-hati dalam melakukan pengeluaran. Dampak ini bukan hanya dirasakan oleh kelompok menengah ke bawah, tetapi juga oleh kelas menengah atas yang biasanya memiliki daya beli tinggi. Sentimen konsumen pun turun tajam, menunjukkan hilangnya kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi jangka pendek. Secara teoretis, kebijakan tarif impor bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada produsen lokal dengan membuat produk impor lebih mahal, sehingga mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan Amerika Serikat bergantung pada komponen impor untuk memproduksi barang jadi. Hal ini membuat biaya produksi meningkat, yang kemudian ditransfer ke harga jual di pasar retail. Salah satu contohnya adalah Nike, yang memperkirakan akan mengalami beban tambahan hingga $1 miliar akibat tarif impor yang diberlakukan oleh pemerintah. Walmart juga telah memperingatkan bahwa harga barang konsumsi akan mulai naik pada musim back to school tahun ini, sebuah indikasi bahwa dampak tarif sedang secara bertahap merambah ke permukaan. Selain itu, meskipun beberapa analis sempat berharap bahwa penurunan harga mobil baru atau sewa apartemen bisa menetralisir kenaikan harga lainnya, realitanya efek ini tidak cukup signifikan untuk mengimbangi beban inflasi yang terus meningkat. Para ekonom di JP Morgan bahkan menyatakan bahwa banyak perusahaan masih menyerap biaya tambahan akibat tarif untuk menjaga loyalitas pelanggan. Namun, strategi ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, karena akan mulai menggerus margin keuntungan perusahaan yang pada akhirnya dapat mengganggu proses rekrutmen tenaga kerja dan investasi baru. Ironisnya, meski tujuan awal kebijakan ini adalah menciptakan lapangan kerja, efek domino dari tarif justru berpotensi menghambat pertumbuhan tenaga kerja di masa mendatang. Pola belanja masyarakat Amerika Serikat mulai menunjukkan gejala penurunan, terutama pada sektor jasa. Pada bulan Mei 2025, pengeluaran untuk layanan hanya naik 0,1%, yang merupakan kenaikan bulanan terkecil dalam 4,5 tahun terakhir. Luke Tilley, kepala ekonom di Wilmington Trust, mengatakan bahwa konsumen tidak memiliki daya tahan finansial yang cukup untuk menghadapi kenaikan harga, sehingga mereka mulai mengurangi pengeluaran untuk aktivitas rekreasi, perjalanan, dan penginapan. Data ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak hanya terjadi di sektor manufaktur atau perdagangan,
tetapi juga mulai menjalar ke sektor pariwisata dan jasa yang selama ini menjadi tulang punggung bagi banyak usaha kecil menengah. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa meskipun tingkat pengangguran tampak rendah, proses perekrutan tenaga kerja cenderung lemah, membuat warga tanpa pekerjaan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Banyak orang yang terpaksa mengubah gaya hidup mereka, mengurangi frekuensi makan di restoran, membatalkan rencana liburan, dan menunda pembelian barang non-esensial. Bahkan tiket pesawat dan hotel mengalami penurunan permintaan, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat pasca pandemi. Semua indikator ini membentuk pola yang sangat mirip dengan awal mula resesi ekonomi, meskipun belum ada deklarasi resmi dari pemerintah atau bank sentral. Bukan hanya warga Amerika Serikat yang merasakan dampak dari kebijakan tarif ini, tetapi juga mitra dagang utama seperti China dan Indonesia. Kebijakan tarif Trump adalah senjata makan tuan, karena negara yang seharusnya menjadi lawan justru menemukan alternatif pasar dan aliansi baru. Sementara Amerika Serikat sendiri harus menanggung konsekuensi ekonomi domestik yang semakin berat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang memanas pada April 2025 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan unilateral ini gagal dalam menciptakan keseimbangan ekonomi global. Sebaliknya, negara-negara yang terkena tarif mulai beralih ke blok ekonomi lain seperti ASEAN dan RCEP, mengurangi ketergantungan mereka terhadap pasar Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan-perusahaan multinasional mulai memindahkan basis produksi mereka dari China ke negara-negara Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin untuk menghindari tarif Amerika Serikat. Ini berarti bahwa alih-alih mengembalikan produksi ke wilayah Amerika Serikat seperti yang diharapkan Trump, kebijakan ini justru mempercepat desentralisasi rantai pasok global, mengurangi daya saing industri dalam negeri dalam jangka panjang. UPS, misalnya, terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 20.000 karyawan karena proyek logistik mereka terganggu oleh ketidakpastian perdagangan internasional. General Motors juga menarik proyeksinya untuk investasi baru, menunjukkan bahwa iklim bisnis di Amerika Serikat semakin sulit diprediksi akibat fluktuasi kebijakan tarif. Di tengah tekanan eksternal dan internal, Federal Reserve berada dalam posisi sulit. Meskipun suku bunga tetap menjadi instrumen utama untuk mengontrol inflasi, kenaikan harga yang bersumber dari kebijakan tarif membuat tugas bank sentral semakin kompleks. Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, menyatakan bahwa pihaknya ingin melihat data lebih lanjut sebelum mengambil keputusan menurunkan suku bunga, sebuah sikap yang langsung dikritik keras oleh Presiden Trump, yang bahkan menyebut Powell sebagai dungu dan bodoh dalam berbagai pernyataannya. Konflik antara eksekutif dan bank sentral semakin memperburuk citra stabilitas ekonomi Amerika Serikat di mata investor global. Sementara itu, survei Reuters Ipsos yang dilakukan pada April 2025 menunjukkan bahwa 73% warga Amerika Serikat memperkirakan harga barang akan terus naik akibat kebijakan tarif ini. Sentimen skeptis ini tidak hanya datang dari kalangan rakyat biasa, tetapi juga dari para ahli ekonomi dan pelaku usaha yang mempertanyakan efektivitas kebijakan yang terkesan impulsif dan tidak koheren. Padahal, dalam situasi krisis seperti ini, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Meskipun saat ini dampak dari kebijakan tarif Trump sudah mulai terasa, masih ada waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Namun, hal ini membutuhkan keberanian politik dan komitmen untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas ego kekuasaan. Jika tidak, maka Amerika Serikat berisiko terperosok dalam stagnasi ekonomi yang lebih dalam dengan rakyat biasa sebagai korban utamanya. Kenaikan harga, pembatasan pengeluaran, dan penurunan daya beli yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa kebijakan proteksionis tanpa perhitungan matang justru bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Sebagai negara adidaya ekonomi, Amerika Serikat seharusnya menjadi contoh dalam penerapan kebijakan ekonomi yang rasional dan berkelanjutan. Sayangnya, dalam konteks tarif impor, apa yang dijanjikan sebagai solusi justru berubah menjadi masalah baru. Dan kali ini, rakyat Amerika Serikat sendiri yang harus membayar harganya. Sobat channel Kabar Langit, kebijakan tarif yang digadang-gadang memperkuat ekonomi justru menjadi beban baru bagi warga Amerika Serikat. Inflasi naik, daya beli turun, dan bisnis besar mulai goyah. Jika melindungi industri dalam negeri harus dibayar dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri, lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan? Bagaimana pendapat Anda? Apakah kebijakan proteksionisme masih relevan di tengah ekonomi global yang saling terhubung? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.